Setelah sekian lama mangkrak, kini kesepakatan nuklir anggota NATO dan Iran kembali dirundingkan. Sebelumnya, pada tahun 2006, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus dipantau. Namun, kesepakatan itu gagal setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump pada tahun 2018 menarik diri. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan. Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di tahun 2016. Ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Trump tetap menarik Amerika Serikat dari perjanjian pada 8 Mei 2018. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan tersebut. Diplomat top Uni Eropa Federica Mogherini sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari Iran, Prancis, Jerman, dan Inggris. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Joe Biden, telah berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dan dilaporkan hampir berhasil pada tahun 2022. Tetapi pembicaraan itu gagal dan negosiasi sejak saat itu tidak membuahkan hasil. Kesepakatan nuklir Iran secara resmi telah berakhir pada Oktober 2024. Presiden Prancis Emmanuel Macron minggu lalu mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, kita harus bertanya pada diri sendiri apakah akan menggunakan mekanisme untuk memulihkan sanksi. Kata Macron minggu lalu mengacu pada tanggal kadaluarsa pada bulan Oktober. Mekanisme ini akan memungkinkan para penandatangan kesepakatan nuklir untuk menerapkan kembali sanksi PBB yang lebih keras terhadap Iran. Dalam pernyataan pada Juni 2024 yang menanggapi laporan IAEA mengenai program nuklir Iran, E3 mengatakan bahwa pengembangan nuklir Iran yang berkelanjutan merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perwakilan dari Teheran dan kelompok E3 yaitu dari Inggris, Prancis, dan Jerman minggu ini di Jenewa melakukan pembicaraan lanjutan dengan Iran. Ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan yang kami lakukan pada bulan Desember, kata Beck Hay. Bulan Desember lalu, perwakilan Iran dan E3 bertemu untuk melakukan pembicaraan tertutup mengenai kesepakatan nuklir dengan sedikit rincian yang dibagikan selain pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran bahwa pembahasan tersebut bersifat progresif. Pertemuan pembicaraan di Jenewa dilakukan seminggu sebelum Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pemerintah Trump diperkirakan akan mengambil sikap keras terhadap Iran dan program nuklirnya, yang dijadwalkan berlangsung 2 hari yaitu Senin hingga Selasa 13 hingga 14 Januari 2025. Bulan Desember lalu, Jerman, Inggris, dan Prancis merilis pernyataan yang menyatakan kekhawatiran yang sangat besar atas kapasitas pengayaan uranium di Iran. Kami sangat mendesak Iran untuk membatalkan langkah-langkah ini dan segera menghentikan eskalasi nuklirnya. Pernyataan tersebut muncul setelah Rafael Grossi, kepala pengawas nuklir dari Badan Tenaga Atom Internasional, melaporkan Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%. Mendekati tingkat 90% yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir. Minggu lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, percepatan program nuklir Iran membawa kita semakin dekat ke titik puncaknya, seraya menambahkan bahwa mitra Uni Eropa dalam kesepakatan nuklir harus mempertimbangkan penerapan kembali sanksi yang tidak ada kemajuan dari Teheran dalam mengatasi masalah tersebut. Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari 5 fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir. Berbeda dengan negara NATO yang khawatir, di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi.
yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain. Badan Energi Atom Internasional ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016. Hampir 1,5 tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap 3 bulan, Badan Energi Atom Internasional berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran. Ismail Baghai mengatakan berbagai macam topik akan dibahas di Jenewa, termasuk masalah nuklir. Tujuan utama pembicaraan ini adalah untuk mencabut sanksinya. Kementerian Luar Negeri Prancis pada hari Kamis menyatakan pembicaraan tersebut merupakan upaya untuk solusi diplomatik program nuklir Iran yang kemajuannya sangat signifikan. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.